Saat aku pensiun dari dunia tinju, sebenarnya aku belum tahu pasti. Tapi aku ingin mengatakan sesuatu sekarang yang mungkin akan membuat kalian semua berpikir. Hidup ini sangatlah singkat. Kalau kita hitung semua waktu yang kita habiskan untuk berpergian, tidur, sekolah, hiburan, kita mungkin telah menghabiskan separuh hidup untuk melakukan hal-hal yang tak berarti. Sekarang usiaku 35 tahun. Dalam 30 tahun lagi, aku akan berusia 65. Di usia 65, kita sudah tak banyak berpengaruh. Kita tak bisa melakukan banyak hal. Istrimu akan memberitahumu itu. Di usia itu, tidak banyak lagi yang bisa dilakukan. Kalian tahu, 30 tahun lagi aku berusia 65. Dalam waktu 30 tahun itu, aku akan tidur selama kira-kira 9 tahun. Aku tak punya 30 tahun penuh untuk menjalani siang hari. Aku juga harus sering berpergian kembali ke Amerika yang bisa memakan waktu 6-7 jam sekali jalan. Jika dijumlahkan dalam 30 tahun ke depan, maka aku mungkin akan menghabiskan 4 tahun hanya untuk berpergian. Ditambah lagi 9 tahun untuk tidur dan sekitar 3 tahun untuk menonton televisi dan hiburan. Jadi dari 30 tahun itu mungkin aku hanya punya 16 tahun waktu yang benar-benar produktif. Maka pertanyaannya, apa yang akan aku lakukan selama 16 tahun itu? Apa hal terbaik yang bisa aku lakukan? Jawabannya, mempersiapkan diri untuk bertemu Tuhan. Masuk dunia properti, bisnis, atau melatih petinju, semua itu tidak akan membawaku ke surga. Sekarang aku ingin bertanya kepada kalian semua, berapa banyak yang percaya ada Tuhan yang Maha Kuasa? Berapa banyak yang percaya bahwa ada kekuatan yang menciptakan matahari, bulan, bintang? Berapa banyak yang percaya bahwa semua ini tidak muncul begitu saja? Ada seseorang yang lebih bijak dari kita yang menciptakannya. Berapa banyak yang percaya bahwa Tuhan itu ada? Dan berapa banyak yang percaya Tuhan itu tidak ada? Baiklah, bagi kalian yang tidak percaya pada Tuhan, kalau aku katakan bahwa gelas ini muncul dengan sendirinya, kalian percaya? Bahwa gelas ini membuat dirinya sendiri, tak ada manusia yang membuatnya, apakah kalian percaya? Tidak kan? Kalau aku bilang stasiun TV ini muncul begitu saja, kalian pasti akan bilang Muhammad Ali sudah gila. Tapi gelas ini jelas tidak membuat dirinya sendiri. Kalau aku bilang pakaian yang kalian kenakan menenun sendiri tanpa ada yang membuat, kalian pasti juga tidak percaya. Tapi kalau pakaian tidak bisa membuat dirinya sendiri, kalau gedung ini tidak bisa membangun dirinya sendiri, lalu bagaimana bulan bisa berada di sana? Bagaimana bintang, Jupiter, Neptunus, Mars, dan matahari bisa muncul? Semua ini tidak mungkin ada jika tidak ada perencana yang maha bijaksana. Jadi aku percaya bahwa kita akan diadili. Apakah masuk akal jika seseorang seperti Hitler membunuh jutaan Yahudi dan lolos begitu saja? Seseorang harus menghukumnya. Mungkin dia tidak dihukum sekarang, tapi dia akan mendapatkannya setelah mati di neraka untuk selamanya. Maka apa yang akan aku lakukan setelah pensiun dari tinju? Maka apa yang akan aku lakukan setelah pensiun dari tinju? Aku akan mempersiapkan diri untuk bertemu Tuhan. Karena menakutkan membayangkan aku akan masuk neraka dan dibakar selama-lamanya. Jadi apa yang akan aku lakukan? Alasan aku membutuhkan waktu lama menjawab pertanyaanmu adalah karena aku ingin menjawab dengan benar. Kau bertanya padaku pertanyaan yang penting, dan aku tidak bisa menjawabnya hanya dengan satu kata. Ketika aku selesai dari dunia tinju, aku akan melakukan semua yang aku bisa untuk membantu orang. Ada orang miskin yang datang jauh-jauh ke Amerika. Ada banyak anak-anak yang butuh uang, dan seseorang memanggilku untuk membantu mereka. Tuhan sedang mengawasi. Tuhan tidak memujiku karena aku mengalahkan Joe Frazier. Tuhan tidak peduli pada Joe Frazier. Tuhan juga tidak peduli pada Inggris atau Amerika. Sejauh yang kita tahu, Dia ingin tahu bagaimana kita memperlakukan satu sama lain, bagaimana kita membantu sesama manusia.
maka aku akan mendedikasikan hidupku untuk menggunakan namaku dan popularitasku untuk membantu amal, menolong orang lain, menyatukan manusia. Karena dunia ini butuh seseorang yang bisa membantu kita semua hidup dalam damai. Dan ketika aku mati, jika memang ada surga, aku ingin melihatnya. Kemungkinan besar dari semua orang di ruangan ini, beberapa akan mati. 20 tahun dari sekarang, ada yang 30, 50, 60, 70 tahun dari sekarang, kita semua akan mati. Bahkan jika kau hidup sampai 125 tahun, yang sebenarnya tidak mungkin, kita hanya punya sekitar 80 tahun di bumi. Hidup ini hanyalah ujian untuk menentukan kemana kita akan pergi, ke surga atau ke neraka. Ini bukan kehidupan yang sebenarnya. Dirimu yang sejati ada di dalam. Tubuhmu akan menua. Sebagian dari kalian mungkin bercermin dan melihat gigi yang rontok, rambut yang menipis, tubuh yang mulai lelah. Tapi jiwa dan rohmu tidak akan pernah mati. Itu akan hidup selamanya. Tubuh hanyalah rumah sementara untuk jiwa dan rohmu. Tuhan sedang menguji bagaimana kita memperlakukan satu sama lain dan bagaimana kita menjalani hidup untuk menentukan rumah kita yang sesungguhnya di surga nanti. Segala hal fisik ini tidak akan bertahan lama. Mobilku, bangunan ini, semua akan tetap ada saat orang mati yang membuatnya sudah mati. Sudah banyak raja atau ratu Inggris, dan semuanya sudah tiada. Setelah satu pergi, yang lain datang. Kita tidak tinggal di sini selamanya. Kita hanyalah penjaga. Kita tidak memiliki apapun. Bahkan anak-anakmu bukan milikmu. Kalau kau pikir aku berbohong, istrimu pun bukan milikmu. Kamu tidak memiliki anak-anakmu, dan kamu tidak memiliki keluargamu. Jadi apa maksudku? Hal yang paling penting adalah apa yang akan terjadi setelah kamu mati. Apakah kamu akan masuk surga atau neraka? Dan itu adalah kekekalan. Seberapa lama kekekalan itu? Bayangkan gurun Sahara. Di sana ada banyak butiran pasir, bukan? Sekarang bayangkan satu butir pasir mewakili 1000 tahun. Dan jika kamu masuk neraka dan terbakar di sana, kamu akan terbakar selama-lamanya. Tak akan pernah berakhir. Untuk memberimu gambaran tentang berapa lama kekekalan itu, ambil contoh gurun Sahara, dan aku minta kamu menunggu 1000 tahun. Lalu ambil satu butir pasir, tunggu lagi 1000 tahun, ambil lagi satu butir pasir. Lakukan itu sampai seluruh pasir di gurun itu habis. Padahal umur Amerika saja baru 200 tahun. Masih ada 800 tahun lagi sebelum mencapai 1000 tahun lagi. Bayangkan saja betapa lamanya waktu itu, dan betapa menakutkannya berpikir bahwa suatu hari aku akan mati dan masuk neraka. Jadi, apa yang akan aku lakukan setelah aku berhenti bertarung? Aku hanya punya sekitar 16 tahun yang benar-benar produktif, dan aku ingin menggunakan waktu itu untuk mempersiapkan diri bertemu dengan Tuhan dan menuju tempat terbaik. Apakah itu masuk akal?